Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Nah, di bab yang kemarin, nah ini kan kalian udah mulai. Bab 1 adalah lelang proyek. Yang pertama, pengetahuan umum mengenai tender konstruksi dan properti. Yang kedua, memahami pengadaan lelangan pekerjaan konstruksi dan properti. Nah, ini kita akan belajar yang kedua, yaitu memahami pengadaan atau pelelangan pekerjaan konstruksi dan properti. Oke, langsung saja kita ke slide ke pengadaan. Nah ini yang B, memahami pengadaan atau pelelangan pekerjaan konstruksi dan properti. Yang pertama, pengadaan atau pelelangan. Yang kedua, jenis pelelangan. Yang ketiga, prinsip dasar pelelangan. Yang keempat, paket lelang jasa konstruksi dan properti. Yang kelima, penetapan pemenang lelang. Ini pemenang ya. Nah, ini pengertian pengadaan atau pelelangan. Pengadaan atau pelelangan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menentukan persaingan yang sehat di antara penyediaan barang atau jasa yang setara dengan memenuhi syarat. Nah, jadi kalau proyek mau dibangun itu diadakan lelang dulu. Siapa yang mendapatkan proyek itu? Namanya adalah pengadaan atau pelelangan. Nah, saat ini untuk pelelangan atau pengadaan barang atau jasa pemerintah secara tersebut dengan cara berikut ini. Nah, ini. Jadi, pelelangan itu memenuhi sekarang itu menggunakan elektronik ya, atau online. Jadi kan semuanya online. PUDP online, kalian mengerjakan tugas online, belajar online. Nah, ini apa namanya? Tender atau pelelangan itu juga dengan cara online. Namanya e-tendering. E-tendering merupakan suatu cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka. Selain itu, dapat dilakukan oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara penyampaian suatu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi, yang B, e-purchasing. E-purchasing merupakan suatu cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, ini jenis-jenis pelelangan. Berikut disajikan jenis-jenis pelelangan dalam dunia bisnis konstruksi dan properti. A. Pelelangan proyek pemerintah. Nah, adapun pelelangan proyek pemerintah merupakan sistem pelelangan tender proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi proyeknya itu proyek negara. Misalkan apa? Misalkan gedung DPR, sekolah, apalagi kantor kecamatan, kantor bupati, itu proyek pemerintah. Atau mungkin jalan raya, itu proyek pemerintah yang punya pemerintah. Yang satu, pelelangan umum, yaitu suatu cara pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan pengumuman tersebut. Pelelangan terbatas, yaitu suatu cara pelelangan dilakukan di mana jumlah penyedia barang atau jasa yang terbatas. Jadi gak semuanya ikut ya. 3. Benar langsung, yaitu cara-cara pelelangan yang dilakukan dengan perbandingan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran. Penunjukan langsung. Nah, kalau penunjukan langsung ini langsung ditunjuk ya, jadi nggak usah pelelangan, itu udah. Jadi kalau apa namanya, biasanya itu dinas PU itu langsung menunjuk siapa yang dapat proyek jembatan, siapa yang dapat, itu langsung ditunjuk. Misalkan ada CV namanya CV Maju Jaya gitu, langsung tunjuk saja, nggak usah ikut pelelangan. Itu kenapa kok langsung tunjuk itu seperti itu, kenapa ya? Mungkin ada alasan sendiri ya. Swakelola, yaitu suatu cara pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dan diwasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri ya, alat sendiri atau upah kurang tenaga. Adapun metode pelelangan yang berikat dengan tender jika dilihat dari sumber pendanaannya adalah berikut. ICB, International Competitive Bidding, yang LCB, Local Competitive Bidding. Yang ketiga, pelelangan. Dibaca sendiri nanti ya. Nah, ini swasta ini ya. Yang B, pelelangan proyek swasta, ini pemerintah. Pelelangan proyek swasta merupakan pelelangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Jadi proyeknya bolehnya swasta. Misalkan apa? Misalkan Alfamart, Indomaret, mungkin dimaksudkan mau membangun Transmart atau Carrefour. Nah,
itu proyek swasta, itu juga melalui pelelangan juga, yang punya swasta bukan pemerintah, bukan negara gitu. Prinsip dasar pelelangan, jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama efisiensi, ini waktunya cepat gitu ya, efisien, efektif. Prinsip efektif dalam lelangan merupakan sebuah prinsip yang menjaga dengan kebutuhan, terbuka dan bersaing, jadi nggak ditutup-tutupi, terbuka, semuanya bisa melihat. Transparan itu bisa dilihat, adil. Jadi kalau namanya dipilih kan itu kan memilih siapa yang terbaik, jadi yang terbaik seperti lomba kan, bilang seperti itu, dia harus adil. Ini kenapa kok dipilih itu, apa alasannya kenapa gitu. Jadi mungkin karena harganya lebih murah atau pengerjaannya lebih efisien. Nah itu kenapa kok memilih kontraktor itu sebagai yang mengerjakan proyek, kenapa akuntabel. Prinsip akuntabel dalam pengelolaan merupakan sebuah prinsip yang tujuan mencapai sasaran yang baik, sisi keuangan maupun manfaat berdasarkan pelaksanaan tugas umum pemerintah. Paket lelang jasa konstruksi. Yang A, surat undangan untuk mengikuti lelang. Jadi kalau mengikuti lelang ada surat undangannya, kemudian kerangka acuan. Kerangka acuan seperti itu seperti kayak mau lomba itu kan ada kerangkanya, tata caranya seperti apa, itu kerangka acuan. C, ringkasan kriteria seleksi. Ringkasan kriteria seleksi pada kepala lelang memahami apa yang diatur. Jadi nanti kontraktor itu berlomba-lomba, proyek itu seperti apa sih gitu kan, dari ownernya atau pemerintah itu pengennya itu proyeknya itu seperti harus cepat 30 hari selesai. Nah itu kontraktornya itu harus memahami bagaimana caranya kalau kita itu membangun 30 hari selesai itu bagaimana. Nah itu diserahkan ke kontraktornya itu. Format proposal, ini proposal lelangan. Yang I, rancangan kontrak. Jadi kalau sudah selesai dipilih, kemudian kontraknya apa, berkaitan dengan apa ya, mungkin waktu, bahan, tenaga. Nah, waktunya 4 bulan selesai, ya udah harus selesai. Kalau misalkan kontraktornya itu dalam waktu 4 bulan nggak bisa menyelesaikan, nah itu namanya kena SP, surat pemberitahuan. Nah denda bisa, denda juga bisa. Penetapan pemenang lelang. Jadi kalau sudah selesai lelangnya, ditetapkan pemenangnya siapa aja. Mudah ya, selesai. Sementara saya itu dulu. Jadi tadi sampai mana? Nah ini kan tadi pengertian, jenis, prinsip dasar. Nah ini yang dipelajari jenisnya itu ya, jenis pelelangan itu biasanya sebagian keluar. Udah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.